Informasi baru bagi pensiunan PNS. Mulai dari, benarkah pensiunan PNS akan mendapatkan pesangon miliaran rupiah? Berikut fakta dan jawaban lengkapnya. Kemudian informasi kedua terkait dengan pencairan gaji yang akan dilakukan di bulan Mei 2025. Pensiunan wajib melakukan hal berikut ini mulai hari ini atau terakhir hari ini 30 April 2025. Informasi ketiga terkait dengan gaji ke-13 yang akan dicairkan. Pensiunan PNS golongan 4 mendapatkan paling besar. Dan informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Bagaimana informasi terbarunya? Keempat informasi ini kita sampaikan dalam video kita kali ini. Kita masuk di informasi terakhir hari ini bagi Bapak Ibu. Menjelang pencairan gaji 1 Mei 2025, 5 golongan pensiunan PNS akan mendapatkan gaji tertinggi di 1 Mei 2025. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, hari ini adalah hari terakhir di bulan April, tepatnya 30 April 2025. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, silakan lakukan autentikasi terakhir hari ini. Karena jika Bapak Ibu belum melakukan autentikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka dipastikan pencairan gaji Bapak Ibu akan mengalami keterlambatan atau terhambat pencairannya. Taspen sendiri merupakan suatu badan usaha milik negara yang mengelola dana pensiunan PNS. Seperti diketahui, sejak Januari 2024 lalu, gaji pensiunan PNS sudah mengalami kenaikan sebesar 12%. PT Taspen juga selalu mengutamakan kesejahteraan pensiunan PNS dengan mencairkan gaji tepat di tanggal 1 setiap bulannya, begitu juga dengan di bulan Mei nantinya. Walaupun di bulan Mei ini adalah tanggal merah, tapi gaji Bapak Ibu akan tetap dicairkan. Adapun rincian gaji pensiunan PNS yang akan dicairkan di 1 Mei yang tinggal 1 hari lagi ini, hari ini terakhir, besok sudah mulai mendapatkan gaji. Golongan 1 mendapatkan gaji terendah mulai 1.748.100 dan tertingginya T1D 2.256.700. Golongan 2 gaji pokok mulai dari 1.748.100 hingga 3.208.800 rupiah. Golongan 3 mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 hingga 4.029.600. Dan golongan 4 mendapatkan gaji mulai 1.748.100 hingga 4.957.100 rupiah. Adapun 5 golongan pensiunan PNS dengan gaji tertinggi itu berada di golongan 4, mulai dari 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4E. Nah, itu adalah informasi terkait dengan pencairan gaji. Kemudian kita masuk di informasi kedua, ini juga penting. Benarkah pensiunan PNS akan mendapatkan pesangon miliaran rupiah? Begini jawaban lengkap dan fakta sebenarnya. Nah, ini penting bagi Bapak Ibu. Terkait dengan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Secara umum, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu adalah kapan mulai berlakunya? Bagaimana skemanya? Untuk menjawab semua itu, mari kita bahas berdasarkan fakta dan regulasi terbaru. Secara umum, pesangon adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan saat hubungan kerja berakhir baik karena pensiun, PHK, atau alasan lainnya. Namun, konsep pesangon ini selama ini berlaku di dunia perusahaan swasta, bukan di sektor pemerintahan. Apakah pensiunan PNS saat ini akan mendapatkan pesangon? Jawabannya adalah belum. Sampai saat ini, tidak ada regulasi resmi yang menetapkan pemberian pesangon kepada pensiunan PNS. Pensiunan PNS masih mendapatkan gaji pensiun bulanan dari negara melalui sistem PSUGO. Artinya, gaji pensiun dibayarkan langsung dari APBN setiap bulan. Dalam sistem ini, potongan untuk pensiun hanya sebesar 4,75% dari gaji pokok PNS aktif. Sementara itu, kekurangannya disubsidi oleh negara, karena hanya berbasis gaji pokok dan tidak memperhitungkan tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan kinerja. Maka tidak heran, gaji pensiun yang diterima cenderung relatif lebih kecil dibandingkan pendapatan saat PNS masih aktif bekerja.
Pertanyaan selanjutnya muncul, kapan sistem pesangon pensiun PNS ini berlaku? Saat ini belum ada penerapan sistem pesangon untuk pensiunan PNS. Namun, pemerintah sedang berencana untuk mengubah skema pensiun menjadi sistem fully funded. Dalam skema fully funded, potongan iuran pensiun tidak hanya didasarkan pada gaji pokok, tetapi mencakup seluruh penghasilan, termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan-tunjangan lainnya. Besarnya potongan akan fleksibel, berdasarkan kesepakatan antara PNS dan pengelola dana pensiun seperti PT Taspen. Artinya semakin besar potongan yang disepakati setiap bulan, semakin besar pula tabungan pensiun yang akan diterima di masa purna tugas, ditambah dengan hasil investasi dari pengelolaan dana tersebut. Dalam simulasi tertentu, potensi dana pensiun seorang PNS bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ini tentu sangat bergantung pada lamanya masa kerja, besar potongan bulanan, dan hasil investasi dana pensiun tersebut. Lantas apa saja perbedaan skema PSUGO dengan fully funded? Skema PSUGO yang berlaku saat ini hanya memotong dari gaji pokok dan iuran tersebut terbatas pada 4,75%. Pembayaran pensiun sepenuhnya mengandalkan subsidi dari APBN, sehingga nominal pensiun relatif kecil. Sedangkan dalam skema fully funded, potongan pensiun diambil dari seluruh penghasilan PNS, tidak hanya gaji pokok. Tidak ada batasan persentase tetap. Potongan bulanan bisa disesuaikan kesepakatan masing-masing PNS. Dana pensiun akan dikumpulkan dan dikelola secara mandiri, sehingga potensi akumulasi tabungan ditambah hasil investasi bisa jauh lebih besar. Dengan kata lain, dalam sistem fully funded, gaji pensiun tidak lagi bergantung penuh pada APBN, melainkan berasal dari tabungan pribadi PNS yang dikembangkan oleh lembaga pengelola. Nah, bagaimana dengan target penerapan skema baru ini? Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, pemerintah menegaskan bahwa reformasi program pensiun ASN adalah kebutuhan mendesak. Perubahan skema fully funded akan dilakukan secara bertahap, mencakup dua kelompok besar, PNS yang saat ini masih aktif, dan para PNS serta P3K baru yang akan diangkat di masa mendatang. Sedangkan untuk pensiunan PNS yang saat ini sudah tidak aktif, tidak ada perubahan skema. Mereka tetap menerima pembayaran pensiun bulanan seperti biasa, dan tidak akan mendapatkan sistem pesangon miliaran seperti yang tersebar dalam isu-isu tidak bertanggung jawab. Nah, tentunya untuk skema baru ini memiliki tantangan. Salah satunya adalah perlunya sosialisasi masif kepada seluruh ASN mengenai sistem fully funded. Selain itu, PNS juga perlu mengelola keuangan pribadi lebih matang sejak dini untuk mengoptimalkan manfaat pensiun di masa depan. Solusinya, pemerintah harus membuat regulasi yang kuat dan transparan, memastikan pengelolaan dana pensiun profesional, serta menyediakan edukasi keuangan secara berkelanjutan bagi ASN. Saat ini, belum ada sistem pesangon bagi pensiunan PNS. Pembayaran pensiun masih dilakukan bulanan melalui APBN dengan skema PSUGO. Rencana perubahan ke skema fully funded memang sedang disiapkan, namun belum diterapkan. Jika nanti fully funded diberlakukan, barulah potensi dana pensiun bisa jauh lebih besar, tergantung kontribusi bulanan dan hasil investasi. Sedangkan informasi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, saat ini juga belum ada informasi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Apabila nanti pemerintah telah menetapkan atau mengeluarkan aturan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, tentu kami akan informasikan kembali.